Oke. Thousand times I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got... Kalau sebelum kita masuk ke materi, saya punya pantun dulu nih. Ada gorila makan nasi, Cakep. jarinya ketusuk duri. Cakep. Sebelum jangan terlalu banyak baca basi, kita langsung cus saja ke materi. Pantunnya maut. Oke nih Pak. Ya, Agak gebuk silakan. dikit. Ya, di era sekarang kan Pak, tentunya banyak sekali Gen Z yang sudah mendengar istilah demokrasi nih Pak. Lah, di pemilu Februari kemarin itu Gen Z itu sebanyak 22,85% yang pencoblos. Jadi nih Pak, menurut Bapak Agus, apa sih sebetulnya demokrasi dalam pendidikan? Mungkin bisa dijelaskan. Menurut saya demokrasi dalam pendidikan itu adalah ketika Gen Z atau remaja secara khusus mengetahui apa yang harus dia lakukan demi kebaikan dia sendiri dan juga demi kebaikan masyarakatnya. Ketika dia memiliki hak untuk memilih, dia harus memiliki pilihan sadar bahwa suara yang dia titipkan, apakah itu kepada calon presiden, apakah itu kepada calon anggota DPRD atau wali kota, dia harus sadar bahwa suaranya akan sangat berarti. Dan itulah pentingnya pendidikan. Seringkali saya melihat bahwa Gen Z, remaja itu asal milih, ikut-ikutan. Nah, menurut saya itu kurang tepat. Mereka harus memiliki pilihan sadar, mereka harus tahu bahwa ketika mereka akan memilih seseorang, maka dia harus tahu alasan kenapa dia memilih orang itu. Kenapa dia memilih orang itu haruslah didasarkan pada data, track record dari orang tersebut. Betul, Pak. Banyak yang ikut-ikutan. Dari sosial media contohnya. Dari sosial media. Apalagi Gen Z kita sekarang adalah Gen Z yang merupakan konsumen sosial media. Sosial media itu masuk sekali dalam pikiran mereka, alam pikiran mereka, sehingga ketika mereka memilih, seringkali pilihan mereka itu tidak didasarkan pada pilihan sadar terkait dengan track record calon, tetapi karena calon tersebut itu banyak berseliweran di TikTok, di IG. Nah, menurut saya itu kurang bagus dan itu bisa kita selesaikan lewat pendidikan, dan itulah kenapa saya bersyukur sekali bisa diundang di podcast ini. Menurut Pak Agus, sudah sejauh mana kebijakan pendidikan saat ini? Apa sudah mendukung atau belum? Kurang. Menurut saya kurang. Salah satu contoh misalnya seperti mata pelajaran PKN menurut saya. Di mata pelajaran PKN, siswa hanya diberi teori. Nah, siswa hanya diberi teori, tetapi siswa kurang mengetahui bagaimana mereka bisa menyaring arus informasi, kemudian bagaimana mereka sekali lagi bisa memilih dengan sadar, dengan alasan yang kuat bahwa calon ini adalah yang terbaik bagi saya dan kota saya, bagi negara saya. Nah, itu seharusnya harus diintensifkan melalui PKN dengan cara praktek, dengan cara siswa harus lebih banyak turun ke masyarakat. Dan podcast ini saya kira merupakan salah satu usaha untuk menuju ke arah situ. Untuk menyelesaikan bagaimana Gen Z itu bisa sadar terkait dengan peran mereka dalam pemilu. Oke, dari peran pendidikan sendiri nih Pak, memangnya seberapa penting sih peran pendidikan dalam generasi dalam memiliki demokratis dan sebenarnya, dimulai dari taraf pendidikan seperti SD, SMP, SMA, sampai TK Pak? Pendidikan penting sekali, tidak ada, saya melihat bahwa tidak ada cara lain untuk merubah nasib sebuah bangsa, untuk merubah kondisi menjadi lebih baik selain lewat pendidikan. Dan pendidikan tentang demokrasi harus kita mulai sejak dini. Demokrasi tidak hanya terkait dengan
pilkada, tidak hanya terkait dengan pilpres, tidak hanya terkait dengan pemilihan calon atau anggota DPR, DPRD. Tidak hanya itu, tetapi demokrasi itu tentang bagaimana kita memberikan suara kita dengan sadar, bagaimana kita memilih wakil-wakil kita untuk menyuarakan aspirasi kita. Di SD misalnya, kita bisa memberikan pelajaran demokrasi, bagaimana siswa di SD itu satu misalnya memilih ketua kelas. Ya, betul, Pak. Memilih ketua kelas jangan Asal dengan asal pilih, tetapi mereka harus tahu. Kemudian yang kedua, bagaimana misalnya ketika mereka memilih orang-orang atau siswa-siswa yang akan duduk di kepengurusan kelas. Itu adalah salah satu contoh demokrasi yang bisa kita ajarkan sejak dini kepada siswa-siswa kita, mulai dari SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Demikian. Nah, tapi Pak, kalau di beberapa sekolah itu kan sekian banyak siswa, itu tidak semua yang ikut pembelajaran demokrasi gitu, Pak. Jadi bagaimana biar semua siswa ikut demokrasi dan menurut Bapak pembelajarannya efektif gitu, Pak, supaya bisa menyangkut semua siswa biar ikut. Nah, karena itulah sejak tahun 2021 Kementerian Pendidikan menambah salah satu cara untuk berdemokrasi ini bukan hanya lewat mata pelajaran yang diberikan di kelas, tetapi melalui proyek. Proyek itu adalah namanya proyek Profil Pelajar Pancasila atau P5. Dan di P5 itu siswa melakukan banyak hal. Mereka harus turun ke lapangan, mereka harus melakukan sesuatu yang real, di mana dengan cara itu diharapkan siswa bisa lebih memahami tentang esensi demokrasi. Yang terakhir nih, Pak, di sini saya akan mengajukan satu kasus ini, Pak. Boleh. Yang dimana sebenarnya sekolah ini sudah menerapkan pendidikan demokrasi, namunnya ini, Pak. Ya. Namun siswanya ini tidak sungguh-sungguh, jadi tidak mematangkan suatu proyeknya atau proyeknya itu, Pak. Jadi gimana, Pak, solusinya supaya proyeknya bisa jalan gitu, berhasil lah. Disinilah pentingnya peran guru atau pendamping. Guru bertugas sebagai fasilitator. Kalau dulu guru adalah pihak yang memberikan informasi, sekarang tidak. Guru sebagai fasilitator. Ketika menemukan kasus semacam itu, guru harus aktif mendorong, memotivasi agar siswanya itu betul-betul melaksanakan proyek yang sudah direncanakan dan disepakati bersama. Nah, peran pengontrol itu menjadi sangat penting. Kenapa demikian? Sekali lagi karena kalian siswa berada dalam tahap di mana bimbingan masih diperlukan. Tidak bisa dilepas langsung begitu saja. Betul, Pak. Begitu. Gak kerasa ya, guys. Dari banyaknya ilmu yang kita dapat dari tamu kita Pak Agus ini, sudah dipaparkan oleh, semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita semua. Amin. Tadi kan Pak Agus sudah menjelaskan tentang demokrasi di era digital, di era Gen Z, kemudian peran karakter demokrasi dari SD, SMP, SMA, sampai TK. Ya. Kemudian tadi Pak Agus juga, Pak Agus tadi juga memaparkan pendapatnya tentang masalah dari proyek demokrasi itu. Ya. Nah, sebelum penutup nih, aku juga punya pantun. Asik. Nah, tadi kan di awal ada pantun nih. Aku juga ada pantun dong. Karina lagi nyusun skripsi. Cakep. Tangannya ketusuk duri. Cakep. Berkenan dengan durasi. Cakep. Kami izin pamit undur diri. Cakep. Sampai jumpa. Sampai jumpa, guys. See you next time.